Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Azhara Maulani dengan NPM 234014645. Perkenalkan, nama saya Amelia Agisha Fitri dengan NPM 234014665. Perkenalkan, nama saya Nadia Sanaya dengan NPM 234014646. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani dengan NPM 234014706. Perkenalkan, nama saya Amanda Likasali dengan NPM 234014720. Perkenalkan, saya Angelia Mundung dengan NPM 234014718. Kembali lagi bersama kami dengan mengangkat tema manajemen resiko di program podcast Ngerumpi Ngobrol Seru bersama mahasiswa pintar. Kembali lagi bersama kami di program Ngerumpi. Di program kedua kami membahas tentang manajemen resiko atau risk management. Pada kali ini, kita kedatangan narasumber dengan Bapak Ali selaku Safety Officer dari PT Westar Aviation Indonesia. Baik, kepada Bapak Ali mungkin bisa memperkenalkan dirinya dan menceritakan progres singkat perkenalan dari PT Westar Aviation Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah mengundang saya dalam acara malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ali Yahya. Saya salah satu karyawan di PT Westar Aviation Indonesia, khususnya di BIS Balikpapan. Saya menjabat sebagai Safety Officer di Departemen SQA, Safety Quality Assurance. Saya bekerja di PT Westar Aviation Indonesia dari tahun 2018 hingga saat ini. Untuk profil dari perusahaan kami, PT Westar Aviation Indonesia, adalah perusahaan charter helikopter, khususnya melayani oil and gas company. Jadi di Balikpapan sudah ada sejak tahun 2015. Kita kantor pusatnya berada di Jakarta. Kita adalah bagian dari Westar Group yang pusatnya berada di Malaysia. Saat ini kami memiliki 3 armada helikopter berjenis Leonardo AW139, yang mana 2 diantaranya melayani oil and gas company. Jadi helikopter kita melayani crew change karyawan mereka. Kita terbang ke laut lepas, ke rig offshore. Ya, jadi kita bertugas untuk mengantar pekerja mereka yang akan bekerja, begitupun sebaliknya kita menjemput mereka yang akan off duty. Untuk satu armada ini baru datang, kemungkinan statusnya masih bebas, mungkin nanti bergerak di bidang spot charter. Biasanya spot charter ini dicarter oleh perusahaan tambang, biasanya juga dicarter oleh lembaga pemerintah. Ada pertanyaan ya Pak? Boleh. Apakah untuk charter helikopternya itu sekali charter atau ada kontrak tertentu? Iya, untuk 2 armada helikopter yang tadi saya jelaskan melayani oil and gas company, ini sudah dikontrak. Tentunya pada prinsipnya helikopter ini dalam kuasa oil and gas company yang mengontrak kita tadi. Nah, jadi kita tidak bisa menggunakan helikopter ini kita tidak bisa menjual jasa helikopter kami kepada pihak lain selain yang company yang mengontrak kita tadi. Berarti tergantung pada kontrak dan tidak bisa melakukan perjalanan yang berkepentingan statusnya individu seperti itu. Betul. Pergerakan helikopter semuanya atas persetujuan oil and gas company tersebut. Baik. Oke, selanjutnya perkenalan perusahaannya sudah cukup jelas. Kita langsung saja masuk ke segmen pertanyaan pertama yang akan dijelaskan langsung oleh Naila Azhara Maulani. Terima kasih. Perkenalkan, saya Naila selaku moderator pembuka pada segmen pertama ini dengan fokus materi yaitu mengenai kerangka dan strategi manajemen resiko.
Baik Bapak, pertama mari kita lihat dulu bagaimana PT Westar Aviation Indonesia ini membangun kerangka kerja manajemen risiko. Apakah sudah ada sistem formal yang terintegrasi dan bagaimana strategi mereka dalam mengelola risiko yang spesifik pada industri penerbangan charter khususnya untuk layanan option. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berbicara tentang manajemen risiko, tentunya setiap perusahaan, hampir semua setiap perusahaan pasti ada manajemen risiko, khususnya di aviation company, aviation industry, yang dimana resikonya ini terbilang cukup tinggi. Jadi saya rasa semua company memiliki manajemen risiko, termasuk perusahaan kami juga, PT Westar Aviation Indonesia, yang mana manajemen risiko ini semuanya tertuang dalam satu manual. Manualnya itu bernama Safety Management System atau biasa kita sebut SMS manual. Jadi di situ semua itu menjadi pedoman kami untuk melaksanakan operasional, termasuk salah satu manajemen risiko, yang mana risiko ini pastinya tidak akan bisa hilang. Kita tidak bisa menghilangkan risiko, tapi kita harus memanage risiko ini supaya probability atau severity-nya jadi tidak terlalu tinggi. Untuk PT Westar sendiri dalam manual SMS-nya tersebut itu dijelaskan untuk bagaimana kita mengelola risiko sesuai dengan CASR 19, yang mana CASR ini adalah pedoman dalam aviation industry. SMS manual kami ada 4 pilar utama. Yang pertama adalah safety policy and objective, yang mana di dalamnya itu adalah komitmen manajemen, tanggung jawab, dan kebijakan SMS. Yang kedua adalah safety risk management, di mana di dalamnya membahas tentang identifikasi bahaya, penilaian, dan mitigasi risiko. Yang ketiga, safety assurance, itu untuk memonitoring kinerja keselamatan, audit, dan manajemen of change. Dan yang terakhir, yang keempat adalah safety promotion. Jadi ini seperti promosi keselamatan, yang salah satu kegiatannya seperti untuk pelatihan, baik itu internal ataupun dari pihak eksternal, untuk melakukan pelatihan terutama keselamatan pada karyawan kami. Dan pendekatannya menggunakan hierarchy register. Hierarchy register ini adalah pedoman kita untuk menjalankan operasional, di mana sebelum per tahun kita akan memperbarui hierarchy register tersebut. Hierarchy ini adalah singkatan daripada Hazard Identification Risk Assessment Control. Jadi tiap tahun kita review dari tahun sebelumnya, apa aja kejadian, apa aja risiko yang mungkin probability-nya tinggi atau severity-nya tinggi, kita register, kita daftar di dalam suatu format tabel tersebut untuk menjadi acuan. Nanti kita ada namanya HIRA. HIRA adalah Hazard Identification Risk Assessment, di mana kita akan membuat format HIRA tersebut untuk menjalankan beberapa kegiatan yang bukan kegiatan reguler kita. Seperti Baik, tadi sudah dijelaskan mengenai kerangka kerja serta kebijakan formal yang telah dilakukan dari PT Westar Indonesia, di mana mereka memiliki Safety Management System atau biasa disebut dengan SMS, yang merupakan kerangka formal untuk mengelola risiko yang sesuai dengan standar internasional yaitu CASR 19, di mana ini merupakan peraturan keselamatan dari penerbangan sivil. Dan pendekatannya sendiri itu menggunakan hierarchy register, lalu HIRA dan CHA. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sistem tersebut diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan kata lain, dari mana saja perusahaan memperoleh data risiko operasional harian dan bagaimana data tersebut dikelola agar tetap relevan serta efektif dalam mendukung keselamatan penerbangan. untuk sumber data risiko, tentunya kita ada lesson learned. Kita belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya, laporan-laporan sebelumnya, yang mana laporan-laporan ini kita dapat dari berbagai sumber. Satu pilot biasanya ditemukan di pre-flight briefing. Nah, ini mereka sebelum melakukan penerbangan, mereka akan melakukan briefing. Apabila memang ditemukan ada unsafe condition, kondisi yang tidak aman, atau aksi yang tidak aman, tindakan tidak aman, maka akan dilaporkan di satu sistem kita punya satu sistem namanya QPulse. Itu adalah sistem reporting kita. Jadi semua karyawan mempunyai akses untuk melaporkan baik itu unsafe condition, unsafe action, bahkan untuk yang safe pun kita bisa laporkan di situ. Dari maintenance sendiri, dari engineer, mereka bisa melaporkan kejadian dari kegiatan mereka, kegiatan maintenance helikopter. Jadi maintenance helikopter ini ada yang bersifat rutin, schedule maintenance, ada juga yang unscheduled. Nah, selain itu, kita juga bisa menerima laporan risiko dari weather forecast, ramalan cuaca. Jadi pilot sendiri bisa memutuskan go or no go, terbang atau tidak, pergi atau tidak. Baik, setelah tadi dijelaskan bagaimana kebijakan dan
kerangka kerja dari PT Westar Aviation Indonesia mengenai manajemen risikonya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tentunya dalam menganalisis manajemen risiko ini pasti ada orang atau bagian tertentu yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan dan mengawasi manajemen risiko di PT Westar Aviation Indonesia itu sendiri? Apakah ada tim khususnya atau tanggung jawab dari departemen tertentu? Secara struktural tanggung jawab utama ada pada accountable manager, yaitu direktur utama PT Westar Aviation Indonesia. Beliau menandatangani kebijakan keselamatan, kebijakan safety dari perusahaan kami. Namun implementasi sehari-hari dilakukan oleh beberapa tim. Salah satunya adalah safety critical leaders, di mana di dalamnya adalah flight operation manager, chief pilot, technical manager, chief inspector, dan SQO manager. Lalu ada juga safety review board atau SRB untuk menetapkan kebijakan dan target. Dan yang terakhir ada SQO department, ini terutama departemen yang khusus untuk menangani daripada resiko yang dihadapi perusahaan. Beberapa kegiatannya adalah melakukan audit, melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional, dan melakukan risk communication. Pada dasarnya setiap departemen di PT Westar bertanggung jawab atas risiko di area kerjanya. Namun secara tanggung jawab untuk implementasi dan pengawasan manajemen risiko, Westar merupakan tanggung jawab kolektif dari setiap karyawan yang di dalamnya. Dalam hal ini PT Westar juga menanamkan budaya safety first, dan WAI juga secara eksplisit menyatakan bahwa goal zero adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap anggota tim memiliki peran dan memastikan keselamatan gitu. Baik, apakah goal zero ini suatu kerangka kerja atau program tertentu yang dilakukan oleh PT Westar Aviation Indonesia? Jadi untuk goal zero adalah slogan untuk Westar Aviation, termasuk juga Westar Aviation Indonesia. Dalam hal ini ada slogan keselamatan di perusahaan kami, di mana slogannya adalah Goal Zero, Think Safe, Work Safe, and Home Safe. Jadi secara bahasa Goal Zero ini adalah zero, kosong, nol. Ya, nol ini yang dimaksud adalah nol insiden dan nol accident. Think Safe, berpikir secara aman. Kalau kita berpikir secara aman, kita akan bekerja secara aman. Dan kalau kita bekerja secara aman, maka kita akan pulang ke rumah ke tempatnya dengan aman. Jadi di dalam perusahaan Westar Aviation Indonesia itu sendiri, yang bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen risiko di perusahaannya, tentunya tanggung jawab utamanya dipegang oleh accountable manajemen atau direktur dari perusahaan tersebut. Namun di sini ada slogan PT Westar Aviation Indonesia yaitu Goal Zero, di mana ini mereka membuat slogan Think Safe, Work Safe, and Home Safe. Selanjutnya kita akan melanjutkan pertanyaan keempat mengenai bagaimana cara PT Westar Aviation Indonesia ini menyeimbangkan antara mitigasi resikonya dengan efisiensi operasionalnya. Misalnya seperti apakah ada kebijakan yang fleksibel terkait jadwal penerbangan saat cuaca buruk, dan bagaimana hal itu dikomunikasikan kepada klien dari PT Westar Aviation Indonesia. Ya, secara prinsip PT Westar menerapkan prinsip ALARP atau reasonably practicable dalam mitigasi resiko. Jadi prinsip manajemen resiko yang digunakan ini adalah menurunkan resiko ke tingkat yang serendah mungkin dengan mempertimbangkan biaya, waktu, dan upaya yang diperlukan. Apabila terjadi cuaca buruk saat akan melakukan penerbangan, jadi kita tentunya punya agreement juga dengan klien. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah bad weather, cuaca buruk yang tidak bisa kita hindari, tapi kita bisa meminimalisir resikonya, salah satunya dengan fleksibilitas jadwal penerbangan saat cuaca buruk. Jadi PIC atau Pilot in Command, jadi memiliki kewenangan untuk menunda atau bahkan membatalkan penerbangan. Kita terbang itu punya batasan dari sunrise sampai sunset. Jadi apabila sudah sunset, kita tidak boleh terbang membawa penumpang, kecuali untuk misi hidup atau mati. Dalam hal ini adalah medical evacuation. Nah, untuk komunikasi dengan klien, untuk pimpinan tertinggi di base Balikpapan, beliau akan berkoordinasi dengan representatif dari klien kami, menjelaskan alasan delay. Apabila delaynya bad weather, tentunya klien juga akan memahami. Efisiensi juga tetap kita perhatikan, misalnya menggunakan dengan risk assessment untuk menentukan operasi ini bisa dilanjutkan atau tidak. Bisa ambil jalur alternatif.
kita mengubah rutenya. Kita juga bisa mengubah fuel planning, perencanaan bahan bakar, mungkin kita bisa tambah untuk mengatasi bad weather. Dimana kalau bad weather, tentunya helikopter ini harus mengurangi speed helikopter itu sendiri. Atau pilihan terakhir adalah kita menunggu sampai weather improve, sampai dengan weather membaik. Jadi intinya keselamatan itu tidak bisa kita tawar, namun perusahaan berusaha menjaga keandalan layanan charter kita, helikopter kita, dengan sistem komunikasi yang transparan ke klien. Baik, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara PT Westar Aviation Indonesia menyeimbangkan mitigasi risikonya dengan efisiensi operasional, di mana sejalan dengan slogan God Zero yang diberlakukan oleh PT Westar Aviation Indonesia, yaitu Think Safe, Work Safe, dan Home Safe. PT WAI memilih untuk menerima potensi kerugian ini secara sadar, seperti downtime atau potensi penalti, karena bagi PT WAI itu sendiri keselamatan tidak bisa ditawar. Jadi PT WAI memilih untuk menjalin komunikasi yang baik dan memberi pengertian yang baik kepada klien. Baik, sekarang kita masuk pada tahap segmen pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perusahaan menerapkan asuransi sebagai bagian dari strategi manajemen risiko tersebut? Dan jika iya, apa saja jenis asuransi utamanya? Di dalam manajemen risiko perusahaan, tentunya asuransi ini menjadi instrumen penting untuk memanage risiko, di mana PT Westar ini melayani penerbangan offshore, di mana risikonya ini terbilang cukup tinggi, karena kita terbang ke laut lepas. Semisal kita ada keadaan yang tidak normal atau keadaan tidak menguntungkan, kita hanya bisa mempunyai opsi meneruskan untuk landing di rig, di helideck, atau kembali ke daratan, yang mana juga mungkin jaraknya tidak dekat. Jadi resiko operasi kami terbilang cukup tinggi. Jadi asuransi ini adalah salah satu alat untuk mengcover daripada risiko yang tinggi tersebut. Untuk jenis asuransi utama yang dimiliki perusahaan, yang pertama ada hull insurance, itu adalah asuransi pesawat. Ini asuransinya untuk melindungi dari kerusakan atau kehilangan helikopter akibat insiden atau kecelakaan. Yang kedua ada third party liability insurance, itu adalah asuransi tanggung jawab pihak ketiga. Itu menanggung potensi klaim dari pihak luar yang terdampak operasi penerbangan. Apabila kita melakukan penerbangan, apabila ada insiden atau accident yang melibatkan pihak ketiga, pihak luar, nah asuransi ini akan cover biaya keluar. Yang ketiga ada passenger liability insurance, ini mencakup risiko yang berhubungan dengan penumpang. Yang keempat ada operational insurance, termasuk perlindungan untuk kegiatan operasional pendukung seperti ground handling, cargo, atau medevac. Dalam SMS manual, strategi ini termasuk dalam rangka risk mitigation process. Nah, untuk asuransi sendiri, PT Westar Aviation Indonesia mendapatkan asuransi dari Westar Group Indonesia. Itu juga ada perusahaan asuransi sendiri, namanya Westar Insurance. Entitas ini didirikan untuk memenuhi semua kebutuhan asuransi internal grup. Jadi Westar Insurance ini adalah perusahaan asuransi dari Westar Group untuk mengcover asuransi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang di dalam Westar Group. Nah, termasuk asuransi penerbangan yang dipakai oleh PT Westar Aviation Indonesia. Dari penggunaan model ini menunjukkan tingkat kematangan perusahaan kami dalam memanage risiko, termasuk risiko finansial, yang memungkinkan perusahaan kami untuk secara efektif melindungi asetnya dari berbagai exposure dan risiko. Jadi lewat Westar Insurance ini apa biaya perlindungan risikonya jadi lebih efisien dibanding menggunakan asuransi dari eksternal? Iya tentu. Apalagi Westar Insurance ini sudah pengalaman untuk asuransi helikopter. Jadi pada PT Westar ini punya risiko tinggi, jadi ia menerapkan 4 jenis asuransi utama. Yang pertama ada hull insurance, yang kedua ada third party liability insurance, dan yang ketiga passenger liability insurance, dan yang terakhir ada operational insurance. Lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana perusahaan menghitung atau memprediksi potensi kerugian akibat resiko. Apakah ada analisis khusus untuk menilai risiko penerbangan tersebut? Ya, untuk menilai risiko, termasuk yang sudah saya jelaskan tadi dalam IRAD register itu. Jadi untuk menjalani operasi ke depannya, kita punya panduan di situ. Apa saja yang kita telah lewati di tahun sebelumnya, apa saja risikonya, bagaimana cara menurunkan risiko tersebut, bagaimana
tindakan yang kita ambil supaya resiko tersebut semisal dari yang merah bisa jadi hijau. Bicara merah dan hijau tadi itu adalah risk assessment matrix. Jadi kita punya matrix sendiri untuk menghitung resiko. Itu diatur dalam SMS manual kami di chapter 2, ada di bab safety risk management. Jadi pendekatannya adalah yang pertama identifikasi bahaya, hazard identification, dari laporan operasional, dari maintenance, insiden maupun report dari karyawan. Lalu yang kedua, kita akan melakukan penilaian risiko dengan mengukur yang pertama adalah probability dari data historis yang lalu dan trennya bagaimana. Selanjutnya ada severity, tingkat keparahan dampak dari risiko tersebut. Bisa berupa dampak keselamatan, finansial, maupun reputasi. Lalu ada risk assessment metric tadi, dari probabilitas dan severity dikombinasikan untuk menentukan kategori risiko. Dengan metode ini, perusahaan dapat memproyeksikan potensi kerugian. Dari pengalaman Westar sendiri, risiko apa yang paling sering masuk ke kategori high atau extreme dalam operasional sehari-harinya? Untuk kategori high, itu dimana dampaknya adalah biasanya sampai fatal. Jadi perusahaan ini memang sangat mempunyai sistem yang sangat terukur, contohnya seperti tadi risk assessment matrix untuk mengukur dampak tersebut. Lalu jika ada potensi kejadian yang tinggi, mereka bisa untuk menganalisa kejadian tersebut dan memitigasi tersebut. Jadi PT Westar ini dapat menjaga keselamatan sekaligus meminimalisir kerugian operasional dengan menggunakan risk assessment matrix ataupun analisa mitigasi tersebut. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh disebutkan bagaimana contoh analisis PT Westar Aviation Indonesia menggunakan data historis insiden, misalnya seperti masalah teknis kecil atau penundaan untuk memprediksi risiko di masa depan. Jadi PT Westar Aviation Indonesia menerapkan prinsip safety assurance, yang salah satu elemennya adalah safety performance monitoring dan helicopter flight data monitoring atau HFDA. Penerapannya, jika terdapat technical defect pada helikopter, terutama yang berulang pada sistem avionik atau engine, data tersebut dikumpulkan melalui technical log. Jadi setiap apapun di situ ditulis oleh tim maintenance kami, engineer kami di form tersebut, termasuk apabila ada defect akan ditulis di form technical log tersebut dan juga maintenance report. Nah, dari sistem HFDM dan juga RAM sebagai pendukungnya menganalisa tren penggunaan mesin helikopter dan rotor. Rotor adalah mesin yang terbitar paling baru. Nah, dari analisis tren tersebut dipelajari apabila ditemukan pola yang bisa mengarah kepada hazard atau yang membahayakan atau yang tidak normal, misalnya level vibrasi di main gearbox itu adalah paling utama di helikopter, itu meningkat. Nah, itu bisa terbaca dari data ICGM dan RAM tersebut. Lalu hasil analisis ini dipakai untuk menyesuaikan preventive action atau preventive maintenance yang diambil oleh tim engineer untuk melakukan schedule maintenance atau penggantian komponen lebih cepat dari jadwal yang seharusnya dijadwalkan. Data historis juga digunakan untuk flight delay and weather trend. Jadi misalnya kalau dalam periode tertentu ada banyak delay karena cuaca buruk di rute tertentu, maka perusahaan bisa menambah alternatif planning untuk mengkaji ulang schedule penerbangan atau jarak pandang minimal. Jadi untuk landing, untuk departure, untuk take off itu ada aturan untuk jarak pandang minimal. Jadi PT Westar Aviation Indonesia menerapkan prinsip safety assurances yang salah satu elemennya adalah safety performance monitoring dan helicopter flight data monitoring. Hasil analisisnya dipakai untuk menyesuaikan preventive maintenance schedule atau mengganti komponen lebih cepat dari jadwal normal. Dari hasil data historis ini digunakan untuk flight delay dan weather diversion trend. Jika perusahaan bisa menambah alternate planning atau mengkaji ulang minimal cuaca operasional sesuai OMA atau IFR atau IFR weather minimum. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perusahaan mengelola risiko yang muncul dari pihak ketiga, misalnya pemasok suku cadang atau penyedia layanan ground handling. Apakah mereka mensyaratkan asuransi dari pihak-pihak tersebut? Ya, dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan kami, tentunya pihak ketiga sangat dibutuhkan dan sangat penting, terutama untuk penyedia suku cadang atau spare part. Dalam hal ini, mungkin kita butuh beberapa komponen pesawat, ada yang khusus, ada juga yang general.
Dan untuk operasional sehari-hari kita penerbangan juga disupport oleh ground handling. Ground handling ini adalah perusahaan jasa yang menawarkan membantu di ground untuk misal di counter check-in atau di rem untuk loading bagasi. Nah, dalam manual kami di SNS dijelaskan mengenai yang ketiga di chapter 1.11. Nah, dalam memilih vendor, supplier atau kontraktor, tentunya perusahaan kami memiliki mekanisme formal untuk mengelola risiko. Strateginya seperti yang pertama adalah evaluasi awal. Jadi pemasok dan kontraktor harus memenuhi kriteria keselamatan atau safety, kualitas, dan sertifikasi sesuai regulasi. Jadi semua itu harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan kami lanjutkan untuk proses-proses selanjutnya. Jadi kita mensyaratkan kepatuhan pada standar perusahaan kami. Jadi standar mereka minimal sama dengan standar perusahaan kami, termasuk aspek safety, quality, dan insurance coverage. Lalu yang ketiga, itu sudah bisa kita lakukan bersama. Lalu setiap tahunnya atau setiap periode tertentu ada audit dan surveillance. Jadi kami mengirimkan perwakilan, dalam hal ini adalah Chief Inspector, untuk melakukan kegiatan audit kepada pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan pihak ketiga kepada perusahaan kami. Dengan cara ini resiko dari pihak ketiga tidak ditransfer atau dipindah resikonya kepada kami begitu saja, tapi mereka bisa mengolah secara terintegrasi dalam kerangka safety management system perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan di segmen ketiga mengenai jenis resiko dan dampaknya. Di sini kita ingin tahu jenis resiko mana yang paling diprioritaskan dari PT WAI, baik dari beberapa jenis resiko mana yang paling menjadi prioritas bagi perusahaan PT WAI, bisa dijelaskan alasannya, karena mengingat penerbangan offshore memiliki karakter yang lain. Mengesampingkan resiko-resiko yang lain, tentunya bagi perusahaan kami PT WAI, prioritas utama adalah resiko keselamatan penerbangan atau aviation safety risk. Ini biasanya masuk dalam kategori kesehatan dan keselamatan. Alasannya benar yang dibilang tadi, bahwa offshore operation ini memiliki karakteristik yang unik. Seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwa operasi ini mempunyai keterbatasan lokasi pendaratan, terutama pendaratan darurat. Untuk pendaratan normal pun kita landing di sebuah helipad kecil di atas rig atau kapal. Nah, ini ukurannya mungkin tidak terlalu besar seperti di lapangan atau di bandara. Kondisi cuaca di lepas pantai juga cepat berubah. Mungkin kita terbang sekarang, dilaporkan bagus, ternyata pas mau landing tiba-tiba berubah. Cuacanya jadi berubah. Nah, dan jarak yang mungkin ada beberapa rig yang jauh dari base kami, yaitu di Balikpapan. Paling jauh kami itu berjarak 145 nautical mile atau mil laut, itu berada di dekat Kota Baru, Kalimantan Selatan. Nah, kegagalan dalam mengelola risiko keselamatan tidak hanya berdampak pada jiwa manusia, tapi juga menimbulkan konsekuensi keuangan dan reputasi yang sangat besar. Jadi reputasi dalam dunia penerbangan ini, terutama helikopter operation, terutama melayani oil and gas company, itu penting sekali untuk reputasi ini. Karenanya reputasi ini akan berdampak pada kepercayaan klien untuk selanjutnya apakah melanjutkan kontrak atau tidak. Oleh karena itu, di dalam manual SNS ditekankan safety risk management sebagai pilar utama dengan metode tadi, ada HIRAP, ada HIRA, untuk menilai risiko kesehatan dan keselamatan sebelum, selama, dan sesudah operasi. Untuk risiko yang lain seperti risiko keuangan, bisnis, atau bencana alam tetap dikelola, namun risiko keselamatan jiwa manusia selalu ditempatkan sebagai prioritas tertinggi kami. Baik, seperti yang sudah dijelaskan, bagi PT WAI prioritas utama adalah risiko keselamatan penerbangan yang termasuk dalam kategori kesehatan dan keselamatan. Walau demikian, risiko keuangan, bisnis, dan bencana alam tetap dikelola. Namun, risiko keselamatan jiwa manusia ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Selanjutnya ada bagaimana sih perusahaan mengelola risiko bencana alam yang spesifik, terutama di wilayah Balikpapan, seperti cuaca ekstrim atau kabut asap. Apakah ada prosedur standar yang sudah disiapkan oleh perusahaan? Untuk bencana alam, terutama kita berada di Kalimantan, di mana hutan masih banyak, kemungkinan terjadi kebakaran hutan yang mengakibatkan asap juga sangat mungkin terjadi.
Jadi kita juga ada prosedur di salah satu manual kami yaitu OMA, Operational Manual di bab A, itu membahas tentang operasi penerbangan. Di chapter 7 membahas tentang operation prosedur. Nah, salah satunya di dalamnya terkait adverse and hazardous condition. Termasuk weather minimal atau cuaca minimal untuk melakukan penerbangan VFR atau IFR. VFR ini adalah visual flight rule, sedangkan IFR adalah instrumental flight rule. Jika kita terbang menggunakan VFR, maka kita berdasarkan visual penglihatan pilot. Dalam instrumen adalah kita dengan melihat instrumen penerbangan atau instrumen dari helikopter tersebut. Nah, penerbangan tentunya baik VFR atau IFR hanya bisa dilakukan bila kondisi cuaca baik atau memenuhi batas minimal. Ada lagi juga go or no go decision. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa pilot in command, dalam ini adalah captain, ya, memiliki kewenangan penuh untuk menunda atau menolak penerbangan jika cuaca tidak aman. Jadi pilot ini punya kuasa penuh, jadi pihak luar tidak bisa mengintervensi karena beliaulah yang akan membawa helikopter, beliau membawa juga nyawa manusia. Jadi tingkat percaya dirinya juga ada di pilot itu sendiri. Lalu ada alternate aerodrome and contingency planning. Jadi penerbangan offshore selalu mencantumkan alternatif untuk pendaratan apabila terjadi bad weather, kita tidak bisa balik atau kita tidak bisa meneruskan. Kita punya planning untuk melakukan pendaratan di salah satu aerodrome terakhir. Selanjutnya ada special prosedur untuk haze or smoke, ini untuk asap atau kabut, mitigasi risiko kabut asap yang common di Kalimantan dengan penyelesaian minimal visual dan penggunaan IFR approach jika memungkinkan. Jadi kalau dirasa memang visualnya tidak memenuhi minimal, maka tidak akan dilanjutkan penerbangan tersebut. Dan terakhir ada emergency response plans atau ERP, mencakup skenario bencana alam seperti badai tropis atau banjir di base dan pasar. Jadi semua diatur dalam emergency response plan itu. Kalau terjadi bencana alam ini, apa yang harus dilakukan oleh setiap personil yang bertanggung jawab. Risiko bencana alam dikelola sehingga operasi tetap aman. Baik, selanjutnya, apakah manajemen risiko yang efektif berdampak langsung pada laba bersih perusahaan tersebut? Mungkin bisa dijelaskan bagaimana mitigasi risiko dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kepercayaan klien yang pada akhirnya berkontribusi pada profitabilitas. Tentunya manajemen risiko ini akan berdampak signifikan terhadap profitabilitas. Ini akan berhubungan langsung dengan mencegah insiden. Dengan kita memanage risiko, insiden itu mungkin tidak terjadi, sehingga perusahaan bisa menghindari biaya besar akibat insiden atau kecelakaan pesawat, klaim asuransi, atau downtime operasional, dan denda regulasi. Secara langsung manajemen risiko itu mengurangi biaya operasional. Lalu meningkatkan kepercayaan klien tentu saja, apalagi di industri yang kita layani adalah oil and gas company. Mereka sangat ketat terhadap standar keselamatan. Dan dengan safety management system yang kuat, tentunya lebih dipercaya klien, sehingga peluang kontrak jangka panjang atau memenangkan tender lebih tinggi. Lalu ada efisiensi sumber daya melalui analisis data historis di ICDM, HAM, serta incident report. Perusahaan bisa mengoptimalkan jadwal maintenance helikopter sehingga tidak ada pemborosan atau downtime berlebihan. Lalu yang terakhir ada reputasi dan peluang bisnis. Seperti yang saya jelaskan tadi, reputasi itu sangat penting untuk perusahaan aviation, terutama charter, terutama yang melayani oil and gas company, karena zero accident record adalah selling point yang tinggi. Dengan kata lain, risk mitigation yang baik berkontribusi pada keberlanjutan finansial melalui pengamatan biaya dan peningkatan revenue. Ya, jadi manajemen risiko yang efektif berhubungan langsung dengan profitabilitas. Dampaknya antara lain tadi yang dijelaskan ada mengurangi biaya operasional, yang kedua meningkatkan kepercayaan klien, yang ketiga ada efisiensi sumber daya, dan yang terakhir ada reputasi dan peluang bisnis. Mungkin dengan kata lain, risk mitigation yang baik berkontribusi pada keberlanjutan finansial perusahaan melalui penghematan biaya dan peningkatan revenue. Baik, pertanyaan selanjutnya. Secara keseluruhan, bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan program manajemen risiko perusahaan? Apakah ada indikator kinerja utama atau KPI yang digunakan selain dari tidak adanya insiden besar?
Jadi keberhasilan itu tidak diukur dengan terjadi atau tidaknya insiden besar. Jadi untuk mengukur keberhasilan program manajemen risiko, perusahaan kami tentu ada di KPI, Key Performance Indicator, yang kita namakan sebagai Safety Performance Indicator atau SPI. Nah, itu untuk internal daripada Westar sendiri. Sedangkan untuk klien juga mereka mempunyai KPI yang berbeda. Jadi kita ada 2 KPI untuk internal dan juga untuk eksternal, khususnya untuk klien. Untuk indikator-indikator di KPI yang berhubungan dengan risiko, ada yang pertama ini jumlah hazard report. Jadi berapa banyak report dalam 1 tahun yang nanti akan diakumulasikan dalam jumlah report dalam 1 bulan yang akan diakumulasikan dalam 1 tahun. Semakin tinggi atau semakin banyak laporan dari karyawan, itu menandakan budaya safety dari perusahaan. Yang kedua ada jumlah insiden atau accident rate. Ini adalah jumlah berapa kali terjadi insiden atau accident. Tapi target kita adalah zero accident. Namun insiden minor tetap dimonitor. Lalu yang ketiga ada trend technical dari HFDM dan HAMS. Selanjutnya ada on-time completion dari corrective and preventive action atau CAPA. Lalu ada audit and compliance result dari internal maupun eksternal. Lalu yang terakhir adalah client satisfaction dan contract renewal. Jadi menilai bagaimana kepuasan klien. Untuk selanjutnya apabila mereka puas, mungkin mereka akan mengajukan pembaruan kontrak. Dengan KPI atau SPI ini, manajemen bisa menilai apakah program SMS atau Safety Management System benar-benar berjalan, tidak hanya reaktif pada insiden, tapi juga proaktif dalam mencegah risiko. Baik, dari wawancara podcast kali tadi telah kami simpulkan. Yang pertama itu, apakah perusahaan mengenal manajemen risiko? Jawabannya itu iya, perusahaan mengenal dan menerapkan manajemen risiko melalui Safety Management System atau SMS yang mencakup 4 pilar kebijakan, keselamatan, manajemen risiko, dan jaminan keselamatan serta promosi keselamatan. Mereka menggunakan metode seperti HIRA, dan JHA untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dalam operasi penerbangan, maintenance maupun aktivitas offshore. Yang kedua, apakah perusahaan menjalankan asuransi sebagai bagian dari manajemen risiko? Jawabannya, perusahaan memang menggunakan asuransi sebagai instrumen manajemen risiko. Jenis asuransi yang dimiliki meliputi full insurance, third party liability, passenger liability, dan operational insurance. Selain itu, sebagai bagian dari Western Group, mereka juga memiliki perusahaan asuransi kreatif yang mengelola kebutuhan perlindungan risiko internal secara lebih efektif. Untuk yang ketiga, bagaimana perusahaan memprediksi risiko tersebut. Jadi perusahaan Westar ini menggunakan risk assessment matrix yang mengukur probabilitas dan tingkat keparahan dampak risiko tersebut, serta risk tolerability levels untuk menentukan kategori risiko. Selain itu, mereka juga menggunakan teknologi seperti HUMS atau Health and User Monitoring System dan HFDM, Helicopter Flight Data Monitoring, yang mampu menganalisis tren data teknis maupun operasional mereka, sehingga risiko dapat diprediksi secara proaktif sebelum menimbulkan insiden tersebut. Yang keempat, bagaimana perusahaan menanggulangi risiko? Perusahaan menerapkan prinsip as low reasonably practicable untuk menekan risiko, memberi kewenangan penuh pada pilot untuk menunda atau membatalkan penerbangan saat kondisi tidak aman, serta memiliki emergency response plan untuk menghadapi situasi darurat. Mereka juga mengelola risiko pihak ketiga dengan audit, SLA, dan persyaratan asuransi, serta menggunakan komunikasi terbuka dengan klien untuk menjaga transparansi. Selanjutnya yang kelima, apakah risiko mempengaruhi profitabilitas? Jawabannya adalah iya. Karena manajemen risiko yang efektif berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan, di mana dengan pencegahan insiden, perusahaan mengurangi biaya perbaikan, lalu downtime dan flight. Selain itu, rekam jejak keselamatan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan klien, peluang kontrak, serta reputasi yang semuanya berkontribusi pada profitabilitas jangka panjang perusahaan. Baik, dari kesimpulan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dari PT Westar Aviation Indonesia memiliki sistem manajemen risiko yang sangat matang dan juga telah terintegrasi. Mulai dari bagaimana cara mereka mengidentifikasi risiko, memprediksi datangnya risiko, hingga memitigasi risiko tersebut. Asuransi dijadikan instrumen pelengkap untuk melindungi aspek finansial,
Sementara keselamatan operasional menjadi prioritas utama PT Western Aviation Indonesia. Pendekatan proaktif melalui teknologi, prosedur yang standar, serta budaya Gold Zero menjadikan keselamatan sebagai fondasi utama. Dengan demikian, manajemen risiko bukan hanya melindungi operasional serta aset perusahaan saja, tetapi juga memperkuat kepercayaan klien dan mendukung keseimbangan profitabilitas perusahaan. Sekian penjelasan dari kami mengenai manajemen risiko yang dihadapi oleh PT Western Aviation Indonesia serta bagaimana PT Western Aviation Indonesia menangani risiko yang ada. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.